Selamat hari Minggu anak-anak. Kita kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dalam Engkau tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Esther di hari yang ketiga setelah dia berpuasa. Ya. Yang kedua, apa permintaan Ratu Esther ketika dia menghadap raja. Yang ketiga, setelah menjamu raja, apa permintaan Ratu Esther? Nah, nanti dijawab ya setelah dengar firman ini ya. Mari kita bersama-sama membaca kitab Sakaria pasal 8 ayat 17. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikian firman Tuhan. Kitab Sakaria mengingatkan kita, jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Kenapa? Karena Allah membencinya. Nah, anak-anak, mengingat kembali cerita minggu yang lalu, di mana Mordekai mulai diberi pesan oleh Hathach dari Esther. Pesannya apa? Supaya bangsa Yahudi berdoa berpuasa selama 3 hari bersama dengan Ratu Esther. Lalu mereka juga harus berdoa bagi Ratu Esther supaya Tuhan menolong, sehingga raja mengulurkan tongkatnya dan Ratu Esther diterima, tidak dibunuh. Nah, anak-anak, itulah yang disampaikan Hathach kepada Mordekai. Maka Mordekai menyampaikan kepada seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa berpuasa selama 3 hari. Nah, anak-anak ini kasih Tuhan, setelah 3 hari selesai dari puasa itu, Ratu Esther mulai mempersiapkan diri. Dia berdandan rapi, dan ketika dia keluar dari depan istananya, raja juga sedang berada di depan istananya. Rupanya istana raja dengan istana Esther berhadap-hadapan, dan raja sedang melihat Esther juga. Mereka sedang bertatapan. Lalu raja memberikan tanda kepada Esther. Rupanya raja senang melihat Esther. Nah, kesempatan ini digunakan Esther untuk segera datang menjumpai raja. Nah, anak-anak, ketika Esther berjalan memasuki istana raja dengan hati yang terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menggerakkan raja, menggerakkan hati raja untuk mengulurkan tongkatnya. Dan ternyata betul anak-anak, Tuhan bertindak bagi Esther. Ketika Ratu Esther menghadap raja, dan raja mengulurkan tongkatnya, dan Ratu Esther memegang tongkat itu, lalu sujud, dan mulailah raja bertanya, Ratu Esther, apa yang engkau minta pada hari ini? Apapun yang kamu minta, aku berikan. Bahkan kalau kamu minta setengah dari kerajaan ini, aku kasih. Oh tidak, Tuanku Raja, permintaan saya hanyalah datanglah ke istana saya pada malam hari ini untuk menikmati pesta bersama, makan bersama di istana saya. Kalau raja berkenan, ajaklah Haman untuk makan bersama dengan kami. Oh, itu permintaanmu. Bagus ya. Nanti saya akan datang dan saya akan ajak Haman untuk datang ke undangan kamu. Nah, anak-anak, betul.
Ketika hari sudah menjelang malam, datanglah raja bersama Haman. Dan mereka makan bersama dengan Ratu Ester. Anak-anak, setelah mereka makan, maka raja kembali bertanya kepada Ratu Ester. Ratu Ester, apa permintaanmu? Kalaupun setengah dari kekayaan kerajaan ini kamu minta, aku kasih. Ayo, kamu mau minta apa? Ratu Ester dia katakan, Tuanku Raja, kalau boleh besok datang lagi saja deh untuk menikmati jamuan makan. Baru permintaan saya akan saya utarakan. Jadi makan lagi seperti ini? Boleh. Haman, besok kamu ikut? Ya Tuan Raja, besok Haman boleh ikut. Haman boleh hadir dalam perjamuan ini. Wah, Haman senangnya bukan main anak-anak. Setelah meninggalkan istana Ratu Ester, Haman dengan bangganya, Haman gitu loh. Siapa kau ini? Wah, sampai Ratu Ester pun mengundang aku, menghormati aku. Besok mau pesta lagi. Itu hatinya Haman sedang berbunga-bunga. Dia senang, dia bangga. Nah anak-anak, tetapi ketika keluar dari istana, semua orang sudah hormat, sujud menyembah kepada Haman. Dan Haman melirik, ada seorang yang tidak sujud. Siapa dia anak-anak? Betul, dia adalah Mordekai. Mulailah kebencian itu muncul. Dia dendam, dia benci. Awas ya, bulan Adar aku akan binasakan kau. Nah anak-anak, sampailah Haman di rumahnya. Sampai di rumahnya, dia berkata kepada istrinya yang bernama Seres, "Hai istriku, panggil tuh sahabat-sahabatku datang ke sini, suruh makan-makan bareng. Aku mau cerita banyak." Nah, anak-anak, akhirnya istrinya panggil sahabat-sahabatnya datang ke rumah Haman. Apa yang diceritakan Haman anak-anak kepada sahabat-sahabatnya? Dia katakan, "Hai sahabat-sahabatku, tahukah engkau, kekayaanku semakin berlimpah karena aku makin dipercaya oleh raja. Pangkatku dinaikkan. Anak laki-lakiku juga banyak, ya kan? Jadi hartaku itu tidak akan sia-sia. Apalagi hari ini tadi aku diundang loh sama Ratu Ester menemani raja bersantap bersama. Bahkan besok Ratu Ester masih ngundang sekali lagi untuk makan bersama dengan dia. Pejabat lain gak ada yang diundang selain Haman gitu loh ya. Nah anak-anak, begitu bangganya Haman. Wah, semua berapa? Hebat ya Bapak Haman ya. Wah, syukur ya Bapak Haman. Wah, hebat sekali. Tapi teman-temanku, sahabatku, ada satu yang mengganjal dalam hatiku. Apa itu? Ketika aku keluar dari istana, ada seorang yang tidak mau sujud menyembah kepadaku. Mordekai namanya. Dia adalah bangsa Yahudi. Oh ya? Wah, langsung istrinya, kalau yang itu harus dihukum saja suamiku. Kita sediakan penghukuman buat Mordekai, supaya hatimu tidak terus marah melihat dia. Anak-anak, maka Haman menganggap bahwa pendapat istrinya ini baik. Oke, sediakan penghukuman buat dia. Kita tangkap, kita hukum. Nah anak-anak, inilah rancangan jahat yang sedang mereka buat. Baik Haman, istrinya maupun sahabat-sahabatnya merencanakan kejahatan terhadap Mordekai, terhadap bangsa Yahudi. Anak-anak, jangan sampai rancangan-rancangan jahat itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak sadar, bermain bersama dengan teman, kadang-kadang kita berbisik-bisik, merencanakan, gimana kalau si Doni sama si Antoni kita kerjain yuk, supaya dia jatuh dan dia bangun kayak badut, gimana senengnya. Nah anak-anak, itu adalah rancangan jahat, dan itulah yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan gak suka yang seperti ini. Tuhan ingin supaya kita saling mengasihi, saling menolong,
saling menghibur satu dengan yang lain, bukan saling merencanakan kejahatan. Nah, kiranya Tuhan menolong kalian untuk melakukannya. Bisa melakukannya? Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, tolong saya untuk tidak seperti Haman dan keluarganya yang merancangkan kejahatan terhadap Mordekai. Tolong dan pelihara saya untuk boleh meneladani Engkau yang mengasihi, yang mengampuni, yang menolong teman-teman, orang-orang di sekitar saya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ini evaluasinya. Dijawab ya. Sampai jumpa.